Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana minan nasihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kita di pagi yang mulia ini, dan Allah berkenan juga kita awali kehidupan dengan kita kunjungi rumah Allah yang mulia ini. Semoga awal yang baik ini akan terus bertahan sampai dengan kita selesaikan hari ini dengan baik, sampai sempat kita istirahat kembali, dan semoga Allah berikan kehidupan hari demi hari selanjutnya juga dilindungi oleh Allah dalam kebaikan. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya sekalian, yang mana di ujung-ujung daripada bulan ini yang kita kenal dengan menjelang bulan untuk kelahiran beliau atau Rabiul Awal, dan kita berada hari ini di penghujung daripada bulan Safar, yang sentral awal di penghujung ini adalah Rasul. Di saat akhir-akhir kehidupannya ada riwayat beliau sakit dan mulai nampak kurang sehat, yang tanda-tanda di antara umat yang pandai membacanya bahwa itu tanda Rasul mau berpisah. Tapi ada sebahagian yang mengambil iktibar seolah-olah itu kegembiraan, karena enggak ada lagi penambahan-penambahan daripada syariat yang akan dibebankan dan ditaklifkan oleh Allah kepada kita. Namun terserah kepada kita mengambil iktibar apa di penghujung bulan Safar ini, dan semoga ke depan dengan keadaan yang ada hendaklah mampu untuk kita jadikan bahwa kalau ada dalam riwayat orang Aceh, bulan Tafa bulan mupulagait, bulan Tafa bulan Teum, bulan Tafa bulan yang harufna tulak bala, dan mudah-mudahan bulan Tafanyo berjud ke bulan untuk sadar bahawa balanya dari Allah, dan tamohon ba Allah katib titun tengah ya Allah dengan bala yang jud ke menjadi pendapat dunia. Semoga titun setengahnya berjud ke sabah keyakinan bergetemeng oleh umat bahawa rupanya inilah nampak kekuasaan Allah. Po yang tertemeng kekuasaan Allah, nyo ke po yang kata alami titun setengah. Yang mati tetap mati, yang hidup tetap hidup, yang sehat tetap sehat, yang sakit tetap sakit, yang ibadah tetap ibadah, yang berusaid tetap berusaid, yang mujudi laju, yang taruh nasib tak laju, yang minta rezeki bubaik payah buat nanti lah minta laju. Orang mujudi tetap jalan, orang korupsi hana berhenti, peng-peng profit di habis. Nyan kenya elemen saja. Tengku-tengku berunsik Tuan Bandung. Oleh karena demikian, dengan penuh kemuliaan kepada guru-guru ulun Tuhan pada pugu yang berbahagianya, yang kau berhadir Abu Munsi, Bapak Kadis, Bapak Asisten, dan Bapak Ayah Pangkah. Jadi yang selalu setia, kami hanya bisa memantau di mana, tapi kami tak bisa ikut serta.
Abu Ali yang begitu gigih mulai tahun 2014 sampai hari ini. Gak, Abu Ali ini pencetus yang ada di Menasah Hagu Tengah saat itu, bak rumah Pak Gesyik dalam acara apa itu arisan mantan atau arisan haji 2007. Nah, itulah pencetus sebenarnya, bukan saya. Kebetulan hari itu tausiahnya saya. Kebetulan saya juga rombongan haji 2007 saat itu. Dan itulah, ini punya sejarah yang sangat unik masjid ini. Hari pertama muazzin tidak ada, mic tidak ada, lampu tidak hidup. SMS pertama. Rupanya sakit pertama akan menjadi sebagai cambuk untuk lebih maju kepada selanjutnya. Sampai dengan ke hari ini yang ke-387. Alhamdulillah. Kemudian saya teringat pada pagi ini. Pada satu ketika Rasulullah ditanyakan oleh sahabat. Dulu nih ya Rasulullah. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku satu kata agar aku menjadi orang baik. Satu kata yang dengan kata itu aku pegang baik, insya Allah aku bisa sampai ke syurga Allah. Tunjukkan ya Rasul. Dia nak lele tanya Rasul gila ke ali sahabat baik lele tak karena dia tak kontak ke ulai tu. Gelake oleh sahabat Pak Rasulullah satu kata ya Rasulullah, yang dengan kata itu aku pegang baik-baik dan aku komitmen serta istiqamah dengan kata itu hingga menyampaikan aku ke syurga. Jawab Rasul, karena sesuai dengan perbincangan kata Rasul tidak panjang-panjang ngomong. Okey, kun muhsinan. Itu jawab Rasul. Kun muhsinan. Jadilah kamu orang baik. Kalau kamu menjadi orang baik, insya-Allah dengan modal kamu orang baik, kamu akan sampai ke syurga Allah. Percuma tidak seperti kita. Sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana aku tahu bahwa ini aku orang baik? Bagaimana mungkin aku mengatakan diriku orang baik? Lantas bagaimana untuk aku bisa mengukur bahwa aku orang baik supaya tenang aku bisa ke syurga Allah? Tanyalah pada tetanggamu. Jawab Rasul, tanya sama tetanggamu. Kalau tetanggamu bicara dan berkata kamu orang baik, maka kamu orang baik. Kalau tetanggamu mengatakan kamu orang jelek, maka kamu orang jelek. Wah, rupanya tetangga jadi hakim yang sangat mulia, dinobatkan dan dilantik oleh Rasul. Tidak dengan kata-kata siapa. Hakim yang paling adil untuk menilai kita orang baik bukan tetangga. Siapa yang lantik itu? Rasul. Rasul melantik tetangga di mana saja kita berdiri, di mana saja kita berada, di mana saja kita beraktivitas. Orang yang ada di lingkungan kita, tempat kita tinggal, itu adalah hakim yang paling adil dan paling mulia. Siapa yang bilang? Rasul. Siapa yang menobatkan? Rasul. Ini pantas kalau demikian. Dalam banyak sekali hadis, Rasul mengingatkan betapa bahwa tetangga itu penting. Bahwa iman diukur bagaimana hubungan kita dalam bertetangga. Belum dianggap seorang mukmin yang sempurna bila tetangganya tidak aman dengan keberadaan kita. Berat ya, berat. Bapak Ibu yang berbahagia. Oleh karena demikian, kalau kita merujuk kepada apa yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Ulwan dalam kitab beliau yang bernama At-Tarbiyatul Ummah, beliau menyimpulkan betul-betul
bila kita mampu memberikan hak tetangga, pantas tetangga sejelek apapun, sejahat apapun, kebaikan, kalau kita orang baik, dia tak pernah berbohong. Walaupun dirinya bukan orang baik. Apa kata Syekh Abdullah Al-Ahluwan di dalam kitab At-Tarbiyatul Ummah dan At-Tarbiyatul Aulad? Kata beliau, kewajiban seseorang dalam hidup ini punya hak tetangga. Tetangga punya hak dari kita. Ada 4 yang harus kita jaga kepada tetangga. Siapa yang mampu menjaganya, alhamdulillah kita menjadi orang baik. Di dalam dunia sejelek apapun, dalam keadaan seburuk apapun, dalam kecemasan yang setinggi manapun. Apa? Yang pertama, alla yalhiqa rajulun bijarihi azza. Alla yalhiqa rajulun bijarihi azza. Bahawa tak pernah tersentuh oleh seseorang dalam hidupnya terhadap kehidupan tetangga yang merasa bahawa itu tersakiti oleh mereka. Silakan kita melakukan apa saja dalam hidup. Orang-orang di sekitar kita tak pernah merasa tersakiti sedikit pun. Terserah apa saja yang bisa menyakiti orang. Suara kereta saja bisa menyakiti. Tapi orang tetangga yang baik dalam hidupnya di lingkungannya, bahwa tak pernah terhubung kepada tetangganya apa yang membuat mereka tersakiti. Bisa dibuka sendiri karena ini kita waktunya sangat singkat. Itu bisa dibaca dalam uraian, ia menjelaskan menyangkut apa saja yang menyakiti dengan bermacam hadis dan pendapat para salaf oleh Syekh Muhammad Al-Luan. Itu adalah sampai 4 halaman ini kupasannya. Silakan dibaca dan dibuka apa saja yang kira menyakiti orang lain. Ini menunjukkan akhlak yang mulia itu adalah bukan apa yang menyenangkan diri kita, tapi yang harus terpikir apa yang mengenakkan orang sekitar kita. Kan yang mangat katanya, kan yang lemak ada katanya mentang. Katanya jangan fikir ke kau. Akhlak Islam fikir boleh mak kau. Ibidai. Orang pindah katanya boleh mak, baik katanya lemak. Tapi tanya biasa saja tak lemak dah kata letak lemak kau pun nama tak keung juga perlu. Tak. Ini yang pertama. Yang menyakiti banyak sekali. Yang menyakiti banyak sekali. Kalau merasa mereka tidak pernah tersakiti, tak pernah tersinggung, tak pernah terhina, tak pernah merasa sedikit pun terganggu. Orang punga je akui, gedak-gedak. Yang kerja kecuri. Orang punga ke katanya pulang muda mabuk. Orang mabuk je akui, pak nyantik ke kai. Pakat barosai rak memang ku rek pulang luang gede tu tengok katanya. Bang ku teh katruk dalam kamar aku padahal katanya mabuk kerok. Dia akui terus baru dia mabuk katanya. Yang kerja juri yang paling adil. Maka kita orang baik tetangga. Maka jaga tetangga baik-baik. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, siapa tetangga kita? Kalau dalam kitab banyak disebut bahawa pepuluh rumah gede, pepuluh rumah ulikot, pepuluh rumah ui, pepuluh rumah unen, pepuluh rumah uke, pepuluh rumah ulikot. Nyan je punya rumah lagi Timur Tengah. Je punya rumah daripada seperti keadaan yang ada di Madinah. Tempat perumahan-perumahan tempat enak. Punya model rumah di Aceh. 2 hektar tanah sabah rumah. Mulai hinut tu ulang tak jamun cik menyona rumah 20 bah. Etna yang ikut tetangga. Anak si orangnya pergi tumpuk-tumpuk. Yang 4 tak jai rumah. Yang 4 jerung. Sebab jamun menyona tanah ke 4 hektar. Yang musabah hanya berbelaw. Karena ancanan mana iganya benar 8 bah. Di tengah-tengah hektar siapa dapat penduduk rumah. Oleh mati iganya rupanya anak siapa tahu. Hilang sah siapa. Ilok sama siapa. Yang rumahnya tani 2 anak. Tapi itanya tak fikir dia katanya kedua tu tang-tangnya lagi katanya fikir ustaz. Nyo ubah nyo blang agam. Oleh nyo baju-baju tapau tempat pegang rumah. Mesti dah tai pegang rumah ini. Apa ibu rumah-rumah tua 6 tahun 2. Le orangnya yang 6 tahun 2 rumah tua.
Tanah uang kedai 60 put rezeki lo temawai ke mana jak. Tinggal orang cik duduk. Kamu orang faham dah ipak di lo ni pernah apa. Rumah buruk ke rawai nak. Faham dah ipak di kedai gerbak kan. Jadi jika lagi kan. Jadi nyo yang pertama. Yang kedua, kata Rasul dalam banyak hadis yang disimpulkan oleh Syekh Muhammad Al-Alwan, ayyahmiyahu min man yuridu bisu'in. Tetangga punya kewajiban untuk menjadi satpam. Himyah, menjaga, mengawasi, memantau terhadap orang-orang yang ada kehendak untuk berbuat buruk kepadanya. Bagi tanya kan tak apa. Kan bekjit bahkan ke majum belang lam. Dapat kajak jun tu malam nya kata rek ju dia dah kau kutupu nya pu malam han agak nyan. Nyan menyonyan pulu katanya tetangga. Mak ikun gak dulu. Dia maki bancit bandar nyan saw muat-muat kena. Ikat nyan pun hutang potan. Apakah ada berasa apa badon? Yang tu dah tetek kai puplung ke. Tanya, pegah pada tangga. Ai lo nama dalah apakah kena pungut kepada tanya kepada urang yang leke. Tak jai hutang ke mantap punya. Apa kan? Oh nya awak leke hutang. Nya awak aja nak pungut. Nya awak pulang. Nya awak pantau. Nya awak jalan. Ada mu pomi tanya. Sebab ada ijak urang rumah katanya. Baik tekun bawa hana urutan dia urutan gop. Ilun batah nyo pagi alun kena urutan lun. Gede pagi gop. Ayo menang lah hujung. Pakon. Pagi eno. Baik mana katanya kita mang gede walaupun apa gua. Tu musik katanya kita mang gede. Ya. Alanya tegedi kadeh tamu pakai. Dia tengah turano. Ka bekah pinggan lam nyanto kapua kai rumah je. Gaya cara tadi di anu itu puo di bineh tamu. Cara getanyo tamu komunikasi dengan perumah di tupu. Menyo siura lego liho, siura lego mu pakai dengan perumah pitu igau. Yang kiban menurut dengku nya rumahnya. Nyan yang hana main bola ke urang nyolong mungkin tak ada kan main bola lam menurut. Tema urang tu. Nyan menyoka gua agaknya depu 50 meter tu ide kagak ten rumah ke 50 meter tu ke kagak ten ngai itu be pembantu yang buka pintu hang geton tak gai yang metelat becut laju dengan bahasa Inggeris ro tu cuma mesti lagi nyan model tu yang nilai sawa tetangga anu tu baklam baru lahir jaga gara-gara gua agaknya ngan tu ten platform motor. Pada negara itu pun, nyuhino baik ke pemutu mengganggu orang temayang. Hidah nak tahu tulis, baik ke pemutu mengganggu anak tetangga, kontong banyak dan. Ni pegak ditanyakan, ten. Bukan enggak dulu. Yang kerja kepada akhlak katanya. Yang kedua jaga tetangga. Yang kerja kepada ada Rasulullah tabah hadis. Galam gak anggap orang beriman. Bila dikatanya hantajut buka pintu dan pagi tu bila katanya hanai rumah padahal tetangga nai sampainya karena termakut tu harta dan anak katanya jimengon dengan tetangga maka galam katanya orang beriman galam lingkungan orang beriman menyahanjit tak percaya anak tu jimengon dengan anak tetangga ya tu ke dia lagi nyan ke berarti tetangganya tetangga nasihat anak pada kurung lah rumah dia buat. Baik kata biar pakan. Bahasa Cina dengan bahasa Inggeris yang naik purunua di tetangga. Hana enggak bahasa pap je, po je. Cuma anda kurung anak tu. Punya modelnya tetangga. Sampai je mana, jut itu mana, jut mau tulip anak min. Nyan kena tikula semulit. Ya tai perunuh ke rawai lingkungan maka Allah nekun dan Rasul nak pegah al-mar'u ala dini khalili falyanzur may yukhalilu orangnya sangat raya dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di lingkungannya maka perhati begagat siapa lingkungan yang akan bergaul mereka yang kejut pilih tempat ini baik sagai god iya nyo yang muda-muda yang tengah nak belanja macam nak pergi rumah pilih tempat pergi rumah yang god lingkungan. Betul ke ulen?
Berakan pas ngau rinang de mamutang no mutai de abdo tanah pegang rumah dia pegang rumah nak pakai. Sebab apa? Lingkungan anak belah. Ya, yang tengah tang pakai minta lingkungan berujung bersedap, bernyaman. Ya. Maka penting pembinaan lingkungan. Ya, yang keluar. Yang kelai, waktu kali 15 minit nanti kasih. Ayyamilahu bi ihsan. Yang kelai, tugas kewajiban tetangga. Beri kebaikan kepada tetangga. Pu yang na, yang God beri ke tetangga. Orangnya yang je kopi, yang orangnya minta je. Dan nak tetangga orangnya kan. Tik bibu sabah bungkus. Menyecok dua, yang puau tetangga sabah. Baik puau kanuk Ramadan. Oh, hanangan tajuk sabah saga. Anak di pekabar rumah ibu bungkus. Boh lang kantong hitam baik uigo. Bentuk puau baramo sabah tangkip pelimah pada tangga. Jauh anak kulit pelimah. Tik lantong bro. Blow bordrian, tik kulit bordrian. Dipajuh baik ke tangga. Kurang ajar katanya. Betul. Kon tetangga yang baik. Dan hanjibi nilai katanya al-muhsin. Nah, yang terakhir kepada Rasul. Dalam banyak hadis yang disimpulkan oleh Syekh Muhammad Al-Alwan, ya, hendaklah yuqabilu jifa'uhu bil hilmi wan nashi. Mampu gedanya untuk tak terima, siap menerima segenap apa saja perilaku tetangga yang menyakitkan kita. Dengan apa kita terima? Bil hilmi, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan dan dengan penuh nilai-nilai nasihat. Dua lam kawan orang siap terima sesuatu yang kon yang mangan, yang mengelanya katanya Pak Ulu. Hana yang menyenangkan katanya, nyan harus siap modal terima. Ngan pu hadapinya madum bil hilmi wan nashi. Hadapi dengan penuh kelembutan dan hadapi dengan penuh nasihat, menasihati. Siap itanya. Nyan jika siap ya, jika napat mantau tadu. Terima itu semuanya. Maka inilah yang diingatkan oleh Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami wa Tirmizi, ala adullukum. Mau kalian kutunjukkan terhadap sesuatu urusan yang bisa mengangkat martabat kalian. Yang pertama, antahlumu ala man jahila alaika. Penuh kelembutan kasih sayang dengan urung-urung yang jahil katanya. Iji ipike kibancara cik berut katanya. Asai katanya kamu suruh waktu kem je 3 minggu tunang. Bubu mengai pajuh. Saya pangkat katanya bacun yang sakit 3 minggu banget bubu lagi pajuh racun. Sifat hasad. Nah, ada kamu temu nikmat gap dia juga susah. Nyan orang lagi nyan yang bineh rumah katanya kagot bacun motor dapur. Kamu layan nak pegah-pegah haba kapet peh pupu yang jeut di dalam podro gede. Oleh nyan dot anak. Katanya belah motor kan nyan dot anak. Kan juga pang anak haba. Yang urut lagi yang hadapi bil hilmi. Penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Hadapi. Kemudian kata Rasul yang kedua, antafwa amman zalamaka. Berikan kemaafan orang-orang yang keilanya adanya. Cukup jauh keilanya ada. Anam tatua kita ada. Dilikun mau di ke rumah macam-macam kabinet rumah. Terus bau kantor dia ilanya. Guyubi maaf. Bima. Yang kedua, watak tiaman haramaka. Yang kreat jerit panah. Hai, tem jauh katanya, jauh pergi. Hantam na, tak apa rambut. Hantam itik ke katanya punya jiwa. Yang baik pertama lah tu. Jauh katanya tak apa karang je. Tak apa, iji tak apa. Iji kulit di jauh katanya, jauh asal je. Iji hijau kulit timpan, jauh timpan pipi je. Oh, mesti dia tajuk, tiga makin tajuk, makin sombong je. Memang dia lagi nyan muka tapeh, nak buku. Jauh. Ada tajuk muka tapeh, pleh-pleh bagus mentang, tajuk sekarang hidup dia kan. Ada karakternya modelnya tu. Jauh nak buku. Cuma menung anak pala baik ni niat, piat tanah bau likut moh, yang jauh nak masalah. Hana hijau, bah muka tapeh, bah.
Baik tanya yang lalu hana teror muka tepe pre bago tu baci hantam itu biar tebar pia. Ya. Nyu yang dia tanya urang pre rumah tu apa. Dia PNNI boleh. Dia boleh menganyo yo. Dia kata, yo tak dua orangnya cuma dia gaji. Mana ni jauh orangnya bingung ke jalan le. Tapi sebab apa kau? Jika tu pre rumah mandum dan jauh nak belajar. Dan yang terakhir kata Nabi wa antasilaman kata akak. Sambung silaturahmi dengan orang yang kapu putus hubungan silaturahmi. Gek, tanya yang kompak mata yang sama-sama agak. Yang kaputuh anak jana sambung. Yang salah. Yang kai mu putuh-putuh yang sambung juga. Mudah-mudahan kata Rasul, bila nyu mandum terpubut dalam konteks hubungan sosial dan itu akan jujur, siapa saja di samping kita akan menilai kita orang baik. Orang baik inilah yang kata satu kata Rasul. Insya-Allah kalau kamu amalkan ini dengan baik, tanyakan sama tetanggamu, kamu diakui orang baik, kamu akan bisa sampai ke syurga. Semoga jamaah SMS dan GPS akan menjadi hamba-hamba dan umat yang baik yang bisa menuntun kita sampai ke syurga. Selamat berjuang, istiqamah dengan ibadah sambil syiar, tuntunkan keikhlasan, ajak tetangga untuk menjadi orang-orang yang baik semuanya dan tetap selalu dalam berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang yang dapat kami sampaikan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah selalu untuk melindungi kita dan semua penyakit yang kecemasan cepat Allah buang di muka bumi ini sehingga membuat kita tenang. Demikian, lebih kurang saya mohon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.